Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terjadinya rawa pening. Dahulu kala di sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Mereka dikenal pemurah dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun, sayangnya, kehidupan mereka belum lengkap karena mereka belum memiliki seorang anak. Tetapi mereka tidak pernah terdengar cekcok karena mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung. Ki Hajar yang melihat langsung menghampiri. "Ada apa, Nyai? Kok kelihatannya sedih?" Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya. "Begini, Ki. Sudah lama kita hidup bersama. Tetapi keinginan untuk mempunyai seorang anak belum terwujud. Aku ingin memiliki seorang anak." Kemudian Ki Hajar meminta izin kepada sang istri untuk pergi bertapa. "Baiklah, Nyai. Aku akan pergi bertapa agar keinginan kita untuk memiliki seorang anak bisa terwujud." "Ya, Ki, aku setuju. Berangkatlah bertapa." Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo untuk pergi bertapa. "Nyai, aku berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah." "Ya, Ki, kamu hati-hati ya. Semoga keinginan kita bisa segera terwujud." Selama sang suami pergi bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu. Tetapi sang suami tak kunjung datang. Selama sang suami pergi bertapa, hati Nyai Selakanta pun khawatir. "Duh, suamiku kok nggak pulang-pulang ya? Ada apa ya?" Pada suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual, lalu muntah-muntah. "Aduh, perutku kok mual ya?" Ternyata ia sedang hamil. Tetapi setelah tiba melahirkan, ia terkejut karena anak yang ia lahirkan adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik sang suami. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi daripada pendeta. Dan kata Klinting berarti lonceng. Meskipun berwujud seekor naga, tetapi Baru Klinting tetap dapat berbicara seperti manusia. Melihat keajaiban itu, Nyai Selakanta pun terheran-heran. Dan juga ia malu dengan warga. Setelah Baru Klinting tumbuh remaja, ia bertanya tentang ayahnya. "Ibu, ibu, di mana ayahku? Kak, aku belum pernah melihatnya. Apakah aku tidak punya ayah?" Nyai Selakanta pun tersentak kaget. "Iya, Nak. Maaf, Ibu belum pernah memberitahu dirimu tentang ayahmu. Ayahmu sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Nak, sekarang sudah saatnya kamu menemui ayahmu. Dan bawalah tombak ini agar ayahmu dapat percaya jika kamu adalah anaknya."
Berangkatlah Baru Kelinting ke lereng Gunung Telomoyo untuk menyusul ayahnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang bersemedi. Ia langsung memperkenalkan dirinya. "Ki, aku Baru Kelinting. Aku adalah anakmu. Ibuku adalah Nyai Selakanta." Ki Hajar pun belum percaya. "Hah, masa anakku seekor naga?" Tetapi setelah itu Baru Kelinting menunjukkan tombak Baru Kelinting kepada Ki Hajar. Ki Hajar pun sudah mulai percaya. "Baiklah, aku percaya jika tombak itu adalah milikku. Tetapi syarat itu belum cukup bagiku. Sekarang kamu coba lingkari Gunung Telomoyo ini." "Baiklah ya, aku akan segera melaksanakan perintahmu." Setelah itu, Baru Kelinting langsung memutari Gunung Telomoyo itu. Dengan kesaktiannya, ia berhasil. Setelah itu, Ki Hajar memerintahkan Baru Kelinting. "Ya nak, kamu memang benar anak. Sekarang, kamu pergilah bertapa ke Bukit Tubur, agar tubuhmu bisa berubah menjadi manusia." Baru Kelinting akhirnya pergi bertapa ke Bukit Tubur. Sementara itu, di sebuah desa sedang akan mengadakan pesta. Para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tubur. Namun, setelah seharian, mereka belum menemukan satu binatang pun. "Kita sudah seharian berburu, tetapi kenapa kita belum menemukan satu binatang buruan pun? Iya nih, tidak biasanya begini. Kita pulang saja yuk." Baiklah. Para warga akhirnya bersepakat untuk pulang. Tetapi di saat perjalanan pulang, ada seorang warga yang melihat seekor naga. "Hai, lihat itu, ada naga. Ayo kita tangkap." "Ayo, ayo, ayo." Warga berseru dan bersemangat untuk menangkap naga itu. Naga itu adalah Baru Kelinting. Setelah itu, warga menangkap dan memotong-motong naga itu. Lalu dagingnya dibawa pulang untuk disajikan sebagai hidangan pesta. Di tengah-tengah pesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka dan berlumuran darah. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Ia meminta makanan kepada warga. "Pak, Bu, minta makannya." Tetapi warga tidak ada yang memberinya. Mereka malah memaki-maki, bahkan mengusir Baru Kelinting. Baru Kelinting pun akhirnya pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajaknya pergi ke rumahnya. "Nak, ayo nak, kamu pergi ke rumahku. Nanti di sana kamu akan kuberi makanan-makanan yang enak." "Baiklah, Nek." Akhirnya Baru Kelinting pergi ke rumah Nek Nyi Latung. Di sana mereka berbincang-bincang banyak hal. Di tengah perbincangan, Baru Kelinting menyarankan kepada Nyi Latung untuk memberi pelajaran kepada warga. "Nek, bagaimana kalau aku memberi pelajaran kepada warga agar mereka tidak sombong?" "Terserah kamu, Nak. Yang penting tujuanmu baik." Akhirnya, di tengah perbincangan,
Baru Kelinting menyuruh Nyi Latung agar menyiapkan lesung ketika mendengar suara gemuruh. Setelah itu, Baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Lidi itu lalu ia tancapkan ke tanah dan meminta para warga untuk mencabut lidi itu. "Hei semuanya, siapa yang bisa mencabut lidi ini?" Tetapi tidak ada satu warga pun yang mampu mencabut lidi itu. Akhirnya, dengan kesaktiannya, Baru Kelinting mencabut lidi itu dengan mudahnya. Setelah lidi itu tercabut, muncullah suara gemuruh yang menggetarkan desa. Dan muncullah cipratan-cipratan air besar yang keluar dari bekas tancapan itu. Semakin lama, cipratan air semakin besar dan terjadilah banjir besar. Para warga berlarian untuk menyelamatkan diri. "Tolong, tolong, tolong!" Tetapi tidak ada satupun warga yang mampu menyelamatkan diri karena mereka semua tenggelam. Seketika desa itu berubah menjadi rawa yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Setelah itu, Baru Kelinting kembali menemui Nyi Latung yang sudah siap di atas lesungnya. Kemudian, di peristiwa itu yang selamat hanyalah Baru Kelinting dan Nyi Latung. Kemudian, Baru Kelinting berubah lagi menjadi naga dan kini menjadi penjaga Rawa Pening. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.